Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mbak Jar. Nah, ini hari ketiga Mbak Jar di Jogja ya, tapi belum pernah jalan-jalan sekalipun karena masih sibuk di kosan. Nah, biasanya kalau Mbak Jar di Jogja itu dulu waktu Mbak Fitri kuliah itu biasanya kan di jalan-jalan ya ke Gembira Loka atau ke Malioboro gitu ya. Tapi ini walaupun sudah 3 hari tapi belum jalan-jalan ke luar sekalipun, kecuali kemarin itu ya cari makan. Dan hari ini Mbak Jar mau mengisi kegiatan dengan bersih-bersih dapur, karena dapur di kosan Tika itu kotor sekali. Mungkin karena sudah hampir 2 tahun nggak dihuni ya, kan selama pandemi ini semua kosan hampir kosong ya, dan baru kali ini ditepati jadinya itu masih kotor. Nah, supaya nanti Mbak Tika tuh nyaman kalau misalnya mau masak atau mau rebus mie instan, jadi Mbak Jar pengen bersihin ya biar nyaman begitu. Nah, inilah liburan di Jogja ala Mbak Jar diisi dengan bersih-bersih dapur kosan. Yuk kita ikuti keseruan Mbak Jar yuk. Sebelum bersih-bersih dapur, Mbak Jar ingin mengenang 3 tahun silam ya, saat Mbak Fitri kuliah dan tiap kali Mbak Jar menjenguk tuh selalu diajak jalan-jalan ke Pasar Beringharjo, ke Malioboro, mengunjungi pusat batik, mengunjungi museum, terus pernah juga ke Lembah UGM yang suasananya tuh indah banget, ke Taman Pintar. Pernah juga suatu saat tuh mengunjungi pameran lukisan dan lukisannya tuh keren-keren banget. Habis mengunjungi pameran lukisan, kita lalu ke alun-alun Yogyakarta serta ke Keraton Yogyakarta. Mbok Jar sangat terkesan dan sangat menikmati liburan di Jogja. Namun kali ini Mbok Jar nggak bisa menikmati saat-saat indah seperti dulu ya, karena Mbok Jar harus membantu Dek Tika untuk beres-beres kamar kosan. Maklum, selama pandemi mungkin saja kamar kos di sini ataupun di tempat-tempat kos yang lain tuh emang kosong ya, karena kuliah dilakukan secara daring atau online. Maka nggak heran kalau misalnya kosan tuh agak lembab dan kotor. Ini Mbok Jar menjemur pakaiannya di atas, tapi takut kalau nanti hujan jemurnya dipindah yang ada atapnya saja. Nah, ini kosan yang sangat sederhana ya pemirsa, tapi yang penting buat ke kampus tuh deket dan nyaman. Itu saja sih. Kalau misalnya yang berkantong tebal mungkin bisa mencari kosan yang lebih bagus lagi ya, tapi ini sudah lebih dari cukup deh untuk Dek Tika. Cuma ini memang sangat kotor karena daun-daun bambu yang kering beterbangan masuk ke dalam dapur, dan ini perabotan dapur pun piring, gelas segala macam ini sudah sangat kotor sekali, dan Mbok Jar berencana untuk membersihkannya ya, supaya nanti penghuni kos maupun Mbak Tika jadi betah tinggal di sini. Dan mumpung Mbok Jar masih di Jogja, nggak ada salahnya ya Mbok Jar bersih-bersih mumpung masih ada waktu sehari di sini. Dan Mbok Jar bersiap menyapu dulu supaya bersih, baru nanti dipel. Walaupun mungkin nggak bisa bersih sempurna, tapi setidaknya agak berkurang lah ya, karena untuk membuat lantai ini bersih sempurna dibutuhkan pembersih keramik atau porselin ya, tapi Mbok Jar membersihkannya cuma dengan cairan pembersih lantai biasa ya. Dan ini mulailah Mbok Jar membersihkan ya. Ini yang dipakai cuma sapu yang sudah jelek sekali, karena eman ya kalau sapu yang bersih untuk membersihkan lantai kotor seperti ini. Dan inilah hasil sampahnya ya, persis seperti Mbok Jar kalau nyapu di kebun, sampahnya banyak banget. Padahal ini di dapur ya, dapur bersih loh padahal, tapi karena ya itu tadi lama nggak dihuni jadinya kotor seperti ini. Semangat! Inilah liburan di Jogja ala Mbok Jar. Liburannya cukup bersih-bersih dapur saja ya. Alhamdulillah ini nyapu dapurnya sudah selesai, dan
Setelah ini sampahnya dibuang, Mbok Jar lanjutkan dengan bersih-bersih wastafel, kompor, piring, serta gelas dan lain-lain ya. Dinding dapur pun tak lupa dilap juga supaya bersih. Mungkin Mbok Jar bersih-bersih pun kurang sempurna ya, tidak bisa bersih 100% karena ini kotorannya sudah sangat melekat ya, tapi setidaknya berkurang lah ya. Nanti kalau misalnya pengen bersih beneran, biar anak-anak yang mengulangi lagi ya, dibersihin lagi dengan pembersih porselin atau pembersih kerak ya. Tapi ini Mbok Jar karena mencucinya cuma dengan sunlight, setidaknya debu dan kuman-kuman bisa mati ya. Dan semangat pantang ngeluh ya. Cuci piring dan bersih-bersih kompor serta meja dapur sudah selesai. Mbok Jar mau mengelap dinding ya, dinding dapur ini karena sudah agak berjamur, dilap ya supaya jamurnya hilang dan jadi bersih kembali. Nah ini semua barang yang sudah nggak terpakai dipilah-pilah, yang kedaluarsa dibuang dan yang masih bisa dimanfaatkan ya dimanfaatkan. Nah setelah nanti mengelap dinding dapur, giliran yang terakhir tuh mengepel lantai ya pemirsa. Lantai ini sudah tampak sangat kotor ya, kotor banget. Butuh kerja keras untuk membersihkan lantai ini karena sudah ada bekas karat ya, karat dari tabung gas yang membekas dan nggak bisa dibersihkan. Ini harus dengan pembersih keramik ya, misal Vixal ataupun Prostek gitu ya, tapi Mbok Jar nggak ada banyak waktu untuk pergi ke warung lagi. Nah jadi dibersihkan dengan apa adanya saja ya, dengan pembersih lantai biasa. Semoga cukup membantu untuk menghilangkan debu dan kotorannya ya, walaupun mungkin nggak bisa kinclong tapi setidaknya bersih lah ya. Nah ini Mbok Jar beli kain pel ya, karena Mbok Jar cari-cari nggak ada kain pel. Dan bismillah ini Mbok Jar memulai pekerjaan mengepel lantai ya. Sebenarnya pingin sih dikesut atau dilap dengan kain perca atau bekas handuk yang nggak kepake, tapi berhubung nggak ada ya apa adanya ini ya, kain pel baru nggak apa-apa, tapi yang jelas ini nanti langsung kotor deh ya, dari warna putih menjadi warna hitam legam ya, tapi nggak apa-apa, demi kebersihan ya, berkorban kain pel nggak apa-apa ya pemirsa. Ini bagian tersulit ya, karena lantainya itu sudah terkena karat dari tabung gas LPG ini ya pemirsa, dan susah sekali untuk dibersihkan. Nah itu bekasnya masih bulat ya, membekas. Andai ada waktu untuk membeli cairan pembersih keramik, tentu pekerjaan Mbok Jar agak ringan ya, tapi ini berhubung apa adanya ya, dijalani aja ya. Airnya mirip air comberan ya pemirsa, kotor banget, dan ini harus dibilas berulang kali ya, nggak cukup sekali dua kali tapi harus berkali-kali untuk melunturkan debu-debu yang menempel dan sudah mengeras di lantai.
dibilas lagi, airnya diganti lagi, dan setelah berkali-kali ini Mbok Jar menambahkan sabun colek ya untuk mencuci kain pelnya karena sudah terlalu kotor dan hitam banget. Ini dicuci dengan sabun colek dulu sebelum nanti untuk membilas, mengepel, dan dikasih dengan pembersih lantai ya, cairan pembersih lantai. Pemirsa, biasanya kalau Mbok Jar membersihkan lantai yang berkarat atau berkerak seperti ini, itu Mbok Jar memakai Fixal atau Prostek pembersih lantai ya, dan pasti semua kerak yang menempel dan membandel akan hilang. Tapi karena ini kosan Dik Tika itu jauh dari warung ya, dan Mbok Jar memakai cairan pembersih lantai yang ada saja ya. Nanti suatu saat misalnya Dik Tika ada waktu longgar, biar dibersihkan sendiri dan dikasih cairan pembersih porselen atau pembersih keramik ya. Ini Mbok Jar cuma membersihkan debu-debu yang sudah terlalu kotor saja, supaya tidak suker atau tidak lembab ya, tidak terlalu lembab begitu. Dan alhamdulillah pekerjaannya sudah hampir selesai dan sudah agak nyaman dan sedap dipandang mata ya kalau begini pemirsa. Kalau tadi sebelum dipel atau dibersihkan Mbok Jar kan sampah di mana-mana, debu di mana-mana, dan berantakan begitu loh pemirsa. Ini alhamdulillah sebelum Mbok Jar pulang kembali ke Pati, kosan Dik Tika dibersihkan dulu ya, biar semua penghuni kosan nyaman dan betah tinggal di sini. Nah, demikian tadi kegiatan Mbok Jar selama di Yogyakarta. Walaupun di sini 4 hari, tapi Mbok Jar nggak sempat liburan dan jalan-jalan. Liburannya cukup beres-beres kamar kosan ya, dan semoga bermanfaat. Terima kasih untuk semua sobat-sobat Mbok Jar dan semua subscriber Mbok Jar yang sudah mendukung channel Mbok Jar. Mbok Jar tidak bisa membalas dengan apa-apa, cuman mengucapkan terima kasih banyak. Semoga dibalas kebaikan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan silahkan like, share, dan subscribe agar Mbok Jar makin semangat bikin konten-konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.